Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang 7 mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah putra dari Maryam binti Imran, satu-satunya nama perempuan yang dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Maryam adalah seorang perempuan yang terjaga kehormatannya, tidak pernah berzina dan selalu menjaga tutur katanya, serta mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengandung Nabi Isa alaihi salam. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam adalah bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhnya ditiupkan langsung oleh Allah, sehingga Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi sekaligus rasul yang masuk ke dalam golongan ulul azmi, yaitu orang-orang yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi Isa mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meyakinkan umatnya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mukjizat yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran. Yang pertama, dapat berbicara saat baru lahir. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa seorang ayah. Semasa dirinya masih di dalam kandungan ibunya, Maryam harus mendapat fitnah keji dari masyarakat Bani Israel. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa mampu berbicara saat baru beberapa jam dilahirkan. Hal ini dilakukan Nabi Isa alaihissalam untuk menjaga kesucian dan kehormatan ibunya. Peristiwa ini tertuang dalam surat Maryam ayat 30. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. 2. Menciptakan burung dari tanah. Nabi Isa alaihissalam hidup di tengah masyarakat Bani Israel yang terlena akan kenikmatan dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Raja Herodes yang saat itu memimpin mendengar ajaran dari Nabi Isa alaihissalam, kemudian menyuruhnya untuk menunjukkan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu Nabi Isa alaihissalam membentuk sebuah burung dari tanah liat. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ditiuplah patung tersebut dan kemudian menjadi burung yang hidup. Kisah ini tertuang dalam surat Ali Imran ayat 49. Sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhan kalian, yaitu aku membuat untuk kalian dari tanah sebagai bentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. 3. Menghidupkan orang yang sudah meninggal. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam selanjutnya adalah mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Hal ini berawal dari masyarakat Bani Israel yang mengingkari akan adanya ruh dan hari kebangkitan. Oleh karena itu, mereka meminta Nabi Isa alaihissalam untuk menghidupkan orang yang sudah mati agar kembali hidup. Kemudian, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sudah meninggal tersebut kembali hidup seperti sedia kala. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Al-Imran 49. Selain Al-Imran, surat Al-Ma'idah juga menyampaikan hal serupa. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur dengan seizinku. Al-Ma'idah ayat 110. 4. Menyembuhkan orang sakit dan buta. Selanjutnya, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan penyakit kusta, sopak, dan kebutaan. Tentunya, mukjizat yang diterimanya berdasar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Al-Ma'idah ayat 110. Hal serupa juga ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Imran. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak. 5. Mengetahui rahasia orang lain. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam mampu mengetahui rahasia yang disimpan orang lain. Nabi Isa alaihissalam mampu mengetahui apa yang dimakan dan disimpan di dalam rumah tanpa melihatnya. Kisah ini tercatat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Imran ayat 49 dan surat Al-Jin ayat 26 hingga 27. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu.
Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulan bagimu. Jika kamu sungguh-sungguh beriman, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga di muka dan di belakangnya. 6. Menurunkan makanan dari langit. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam salah satunya adalah mampu menurunkan makanan dari langit. Pengikut Nabi Isa mendapat julukan Al-Hawariyun, harus kehabisan makanan di akhir bulan puasa. Maka para pengikutnya memohon kepada Nabi Isa alaihissalam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan makanan. Awalnya Nabi Isa alaihissalam sempat ragu untuk meminta hal tersebut. Namun pengikutnya mengatakan bahwa hal ini dapat memperkuat keyakinan mereka. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya tersedia makanan yang tersaji di atas meja dengan sebutan Al-Maidah. Kisah ini tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 112. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman." 7. Kitab Injil sebagai pedoman hidup. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem pada awal abad 1 Masehi sebagai penyempurnaan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Turunnya kitab Injil sebagai pedoman hidup umat Nabi Isa alaihissalam tercatat dalam surat Al-Maidah ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Itulah mukjizat yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam semasa kenabiannya. Mukjizat yang diberikan kepadanya adalah bentuk kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah mendapat izinnya. Mukjizat seperti hal yang mustahil dilakukan. Namun jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.